Karena kewargaan kita adalah di surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwasanya kewargaan kita itu di surga. Dan kalaupun kita ada di bumi ini, kita ini adalah pendatang atau perantau. Jadi sebagai pendatang atau perantau di bumi ini, maka kita tidak bisa serupa dengan dunia ini. Kita harus berbeda, seperti yang dikatakan dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua. Bunyinya demikian: janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudaraku, karena kita pendatang atau perantau di dunia ini, kita harus tampil beda di dunia ini. Tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kita tidak bisa melakukan hal yang tidak baik. Kalau dunia ini, saudaraku, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, terlibat dalam dosa, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, maka kita harus berbeda dengan mereka itu. Karena kita sadar, kita umat-umat Tuhan, kita semua ini adalah kewargaan surga. Jadi tidak boleh serupa dengan dunia ini. Demikian juga dikatakan dalam kitab Petrus, saudaraku, dalam 1 Petrus 2 ayat 9, bunyinya demikian, yang menjadi suatu peringatan dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai kewargaan surga. Maka kita harus tahu, kita lihat, kita dengar 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhi diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi sebagai pendatang atau perantau di bumi ini, sebagai kewargaan surga, saudaraku, maka kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang selalu berjuang melawan jiwa kita yang baik. Keinginan daging ini, saudara terkasih, saudara selalu mengganggu, selalu merongrong kerohanian setiap umat-umat Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai pendatang di bumi ini, marilah kita tampil beda di tengah-tengah dunia ini, tidak serupa dengan dunia ini, melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan justru mengikuti apa yang dilakukan oleh dunia, tapi kita boleh tampil beda. Ayat 12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan dahulu di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah dunia ini. Kita harus memiliki gaya hidup yang baik, gaya hidup yang santun, gaya hidup yang sopan, sehingga kelihatan kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kelihatan bahwasanya Kristus ada dalam hidup kita, saudara. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Dia melawan mereka. Saudara terkasih, ketika mereka melihat bahwasanya kita ini baik, dan mereka memfitnah kita, tapi mereka lihat kita baik, maka saudaraku, mereka pun boleh memuliakan Tuhan dan mereka pun boleh bertobat. Saudara-saudara terkasih, sadarlah bahwasanya di dalam setiap langkah hidup kita di tengah-tengah dunia ini tidak mungkin dibiarkan oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan pasti tetap ada, pasti tetap disertai, karena di dalam kitab Matius 28 dikatakan, aku akan menyertai engkau sampai hari kiamat. Di tengah-tengah kita di dunia ini sebagai perantau atau sebagai pendatang yang harus tampil beda, gaya hidup kita tampil beda. Ingatlah, ada Tuhan yang selalu menyertai kita, yang selalu meneguhkan setiap kesaksian kita dan meneguhkan setiap pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas kekurangan Tuhan. Boleh kami mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu bahwasanya kami adalah pendatang di tengah-tengah dunia ini, dan
kami harus tahu berbeda, memiliki gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Kalau dunia ini sibuk dengan kecemaran mereka, maka kami harus sibuk dengan melakukan firman Tuhan, melayani Tuhan. Kalau dunia ini sibuk dengan pesta pora mereka, maka kami harus sibuk dengan melayani Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Kau berikan kami kekuatan untuk boleh mampu melakukan setiap firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini, Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya.